Ini saya share screen. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan kasih poin-poinnya. Mungkin saya akan beda sama orang yang agak normal. Eh, saya bentuknya apa? Langsung mind mapping, kemudian langsung saya kasih contoh-contoh. Kemarin saya kasih ke teman-teman Telkomsel kalau teman-teman dari Alfa mau apa download materinya udah ada di web segala macam atau saya ini aja ya URL salah salah CD profile salah oke. Historinya aja Pak, kali Pak, historinya Pak. History apaan? Nggak tahu, nggak ada history. Saya taruh di chat aja ya. Ini dia. Siap. Itu URL pentingnya. Saya kasih tahu dulu lah beberapa yang pentingnya biar biar kebayang teman-teman semua maksudnya apa itu. Oke. Cuman kalau yang mau dahsyat yang paling bawah nih sebenarnya. Oke, jadi nanti kalau ada ini karena waktunya cuma dikasih waktu 1 jam, sebenarnya saya akan ngambil cuma 45 menit, nanti 15 menit teman-teman dari Telkomsel ngambil. Kalau mau diskusi pakai Twitter biasanya, cuman kalau mau koordinasi pakai email, ini email saya. Kalau pengen belajar, ini e-learningnya free, ini semua free loh ini, jadi semuanya free. Ini e-learningnya kalau mau belajar. Kalau teman-teman di Alpha punya diklat atau apa, materi e-learning ini bisa di-copy sebetulnya ke diklatnya kalau diklatnya pakai Moodle. Kemudian ini wikinya juga bisa di-copy ke diklatnya kalau diklatnya pakai media wiki. Ini perpustakaannya, jadi materi-materi yang saya sebutkan, saya kasih ke teman-teman Telkomsel kemarin, URL-nya di sini juga sih materi-materinya. Jadi ada cloud, ada cyber security, ada big data segala macam ada di sini sih sebenarnya. Cuman yang berbentuk video ada di channel YouTube saya, bisa dilihat Ono Center, bisa di subscribe, di like, bisa di share. Tapi yang penting yang ini sih sebenarnya. Yang ini buku totalnya sekitar 7 tera kalau mau di-copy semua. Tapi kalau yang IT doang sekitar 2 tera. Kalau sama video-videonya bisa sampai 3 tera, 4 tera. Kalau sama video tutorial segala macam bisa 3 tera, 4 tera. Silahkan di-copy semuanya. Kalau nanya bayar berapa, bayarnya pakai doa. Gitu aja. Udah, beres. Gitu ya. Nah, sekarang materinya. Materi hari ini ada 4, tapi saya makanya stres saya nih sebenarnya. Aduh, materinya udah ngomong saya ini stres ini. Jadi pertama cloud, kemudian ada sedikit tentang platform thinking, cara berpikir platform seperti apa, kemudian cyber security sedikit, security sedikit banget ini saya nggak bisa banyak karena waktunya sempit banget. Kemudian yang terakhir lebih ke arah data analisis. Pak Ono, maaf, Yes. presentasinya. Oh alah, belum saya ini lagi ya. La ilaha illallah. Untung dikasih tahu. Ulang lagi dong. Eh, Oke. Ini udah belum tadi ya? Jadi kalau mau diskusi bisa lewat Twitter Ono Purbo, kalau ada koordinasi lewat email Ono Indonet ID. Kalau belajar silahkan ke LMS Ono Center Realize Moodle, ini free. Cuman ini materinya bisa di-copy ke Moodle yang lain. Jadi kalau di Alpha ada diklat, pakai Moodle silahkan di-copy materi-materi itu. Dan kampus-kampus juga banyak yang ngopi materi itu. Tapi materi agak hardcore banget. Jadi ada tentang sistem operasi, jaringan komputer, cyber security, data engineering sih sebenarnya. Kemudian ada wiki bisa di-copy juga. Kalau di Alpha ada media wiki bisa di-copy. Terus perpustakanya bisa di-copy juga. Terus ini video saya ada di channel di YouTube Ono Center. Rekamannya ada di hard disk, bisa di-copy juga semua. Oke. Terus buku-buku kalau mau di-copy bisa di-copy juga semuanya. Totalnya tadi kalau yang IT sekitar 2 teraan, kalau sama video-video bisa sampai 3 tera, 4 tera. Tapi kalau mau sama manajemen apa segala macam bisa sampai 7 tera. Bisa di-copy semuanya. Kalau nanya biayanya ini semua berapa? Biayanya gampang, biayanya pakai doa. Dah, beres. Sekarang masalah materi. Materi hari ini ada 4 dalam waktu sekitar tinggal waktu 30 menit. Cloud, platform thinking, cyber security, data analysis. Jadi 4 ini akan saya coba highlight secara cepat banget makhluk-makhluk ini seperti apa. Tren ke depan yang pasti ke cloud. Makhluk cloud itu seperti apa sih? Saya akan kasih lihat. Paling gampang sih pakai gambar sih sebenarnya. Jadi IaaS examples.
Jadi saya akan banyaknya pakai keyword aja ya, karena waktunya sempit banget. Ini perbandingan antara berbagai. Ini paling gampang nggak sih lihat? Nge-download ya. Nih paling enak lihatnya yang ini sih sebenarnya. Perbandingan adalah antara berbagai jenis platform. Kalau yang mungkin pada zaman dulu kala, mungkin yang on-premise ya. Mulai dari bawah, physical layer, storage, server, virtualisasi, semuanya ada di data center di Alpha misalnya. Ini mungkin kita semua udah tahu. Nah, kemudian mulai masuk yang ini. Kemungkinan besar Anda sudah sampai level yang ini sih. Jadi kan udah ada SD-WAN-nya Telkomsel apa segala macam, mereka yang ngurusin networking. Kemungkinan juga mereka akan menawarkan storage, virtualisasi servernya lokal di SD-WAN-nya Telkomsel. Jadi ini udah di-handle sama SD-WAN Telkomsel. Jadi teman-teman di Alpha tinggal pusing urusan sistem operasi, middleware, runtime, data application yang di atas ini. Cuman ke depannya OS, middleware segala macam akan di-handle lagi sama provider. Kita cukup main di data sama aplikasi. Ke depannya lagi software as a service, semuanya di-handle provider. Kita tinggal nyewa. Kamu bisa ngasih email nggak? Ya udah, kita bayar email. Contoh paling gampang adalah Gmail. Nanti kan ada yang buat level corporate. Paling gampang lagi ada Google Doc. Jadi kita bayar Google Doc apa segala macam. Jadi itu udah mulai software as a service. Coba kita lihat makhluknya seperti apa aja sih contoh-contohnya dari makhluk-makhluk ini. Yang ini yang pasti Anda udah sampai sini ya. Saya udah tahu sampai sini. Tinggal yang bagian ini yang seru nih sebenarnya. Yang ini saya ngopreknya di sini sih sebenarnya di platform as a service. Oke. Susah nggak bisa diklik. Ada contohnya nggak? Oh, ini yang bawah-bawah ada contohnya nih. Coba ke bawahin. Nih kayaknya lebih enak yang ini. Nah, kalau IaaS mungkin udah nggak usah dibahas lagi karena Anda semua kemungkinan besar udah pakai yang ini. Di operatornya kemungkinan mereka pakai OpenStack kayak gitu-gitu lah, KVM apa segala macam di level operatornya. Walaupun nanti di bundle jadi SD-WAN apa segala macam. Dan itu keren tuh SD-WAN sebenarnya. Konsep asik banget, bisa dilepas dari jaringan sih sebenarnya Kelo itu mah. Nah, yang ini yang atasnya platform as a service. Nah, di sini yang bermainnya seru. Kayaknya nggak banyak yang menguasai ilmu yang di sini nih. Asli, saya perhatiin nggak terlalu banyak. Di sini yang paling ya kalau buat programmer mungkin yang paling kerasa GitHub ya. Cuman ada dua makhluk ini yang keren nih. Ada Kubernetes sama Docker. Dua makhluk ini keren banget. Oke, saya akan bahas lebih dalam tentang ini nanti. Ya udah sekarang aja deh. Saya lagi mikir, lagi stres nih manajemen waktunya nih. Ini Kubernetes sama Docker saya akan bahas. Sekeren apa sih dua makhluk itu? Oke. Mudah-mudahan saya nggak terlalu geek banget ya neranginnya. Kubernetes sama Docker. Makhluknya seperti apa? Kita lihat image lagi. Jadi paling gampang pakai gambar-gambar seperti ini. Nah, bentar. Susah. Enakan di Wikipedia kayaknya. Kubernetes. Sorry. Masuk ke Wikipedia. Masuk ke Wikipedia ini. Nah, kita akan coba lihat ke bawah. Tapi cara berpikirnya beda banget sama cloud yang normal ya. Ini agak beda banget nih, asli beda. Ini di atas kita bisa lihat arsitekturnya. Ini dia Kubernetes arsitekturnya. Di cara berpikirnya Kubernetes beda banget sama cloud yang biasa kita kenal. Cloud yang biasa kita kenal kan biasanya kita virtualisasi, terus masing-masing karena kita berpikirnya biasanya infrastructure as a service. Jadi Anda nyewa mau berapa core, memorinya berapa, kira-kira gitu. Jadi satu mesin, satu user, satu mesin. Kalau udah platform as a service, itu beda banget ternyata berpikirnya. Ini kita lihat dari sisi si provider penyedia. Mereka punya controller di sini, Kubernetes masternya ada di sini, dan mereka menjalankan pod ini. Di dalamnya ada Docker. Kalau ngerti Docker, mungkin saya kasih lihat di gambar yang lain aja kali ya. Docker cara kerjanya gimana? Jadi itu nggak mesin yang dia kasih, bukan mesin sih sebenarnya. Mana dia? Ini kali ya. Saya lagi cari gambar yang enak.
Oke. Mendingan di Wikipedia kali ya. Yang paling enak tuh Wikipedia buat terangin asli. Biar kelihatan banget Docker tuh seperti apa. Ini dia Docker. Nah, Docker itu ngomong langsung sama kernel sistem operasi. Dan ini akibatnya dalam sistem operasi kita bisa menjalankan banyak Docker, gitu ya. Jadi Docker beda banget sama infrastructure as a service, di mana satu sistem operasi buat satu klien. Kalau yang ini satu sistem operasi bisa banyak klien, bentuknya Docker seperti ini. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang. Jadi kalau yang zaman dulu infrastructure as a service, satu sistem operasi satu Docker. Satu sistem operasi satu klien. Itu infrastructure as a service. Tapi kalau dia bukan infrastructure as a service, kalau mainan Docker, satu sistem operasi bisa banyak Docker dan masing-masing Docker buat klien-klien tadi. Jadi Docker bisa aplikasi ya, bisa web, bisa WordPress, bisa database, satu Docker. Nah, dengan cara itu si master itu dia ngontrol. Oh, user ini butuh yang mana? Dikasih yang ini. Misalnya, oke, kamu dapat Docker yang ini sama Docker yang ini. Bisa di beda node. Jadi node-nya bisa banyak banget, di-deploy banyak. Kalau butuh yang mana? Kasih. Oh, load-nya tinggi. Kasih lagi dong Apache tambahan. Tambah lagi dari node yang mana dikasih Apache lagi ke sebelah sana. Oh, kurang database-nya. Tambah lagi dari node yang mana dikasih database yang mana. Dan teknik ini yang dipakai sama Google pada hari ini. Jadi Google hari ini tekniknya seperti itu sih. Jadi beda banget sama infrastructure as a service. Dia lebih fleksibel, Dockernya bisa dimatiin, apa segala macam, bisa diputusin dari user segala macam, semua dikontrol sama si operator sebelah sini, gitu. Jadi modelnya kayak gini banget, jadi tidak kayak infrastructure aja udah, lebih kayak aplikasi-aplikasi masing-masing. Kalau ini udah lewat, ke depannya yang paling gampang sih, saya akan login ke sini aja lah, paling gampang lah. Paling lihat ini. Jadi kita nyewa udah aplikasi doang sih, udah nggak peduli Dockernya apa-apa, udah nggak peduli sih sebenarnya. Pokoknya saya butuh email, Gmail bisa nggak kasih email buat saya? Ini kebanyakan dipakai oleh kampus-kampus di Republik Indonesia. Kampus-kampus minta layanan Gmail, bisa kalender, bisa Google Doc. Mana Google Doc ada di bawah biasanya. Ini buku, ini Google Doc. Dan saya sama mahasiswa udah mainnya Google Doc terus sih sekarang. Kalau ngedit apa-apa Google Doc, terus kita ngedit bareng-bareng. Jadi kerja bareng di dokumen seperti ini. Jadi ya karena saya dosen ya, kerjanya dosen, nulis buku segala macam, ngedit bareng-bareng di sini, tinggal di-share aja di sini, share. Ini saya, gini. Jadi ini udah enak banget sih kalau kita udah kerja bareng, udah enak banget. Tinggal change ini supaya semua orang bisa, yang punya link ini bisa ngedit, tinggal di copy aja linknya, kasihin ke orang. Jadi ini enak banget yang di sini. Oke. Jadi kita kalau ke depannya, jujur ke depannya udah nggak peduli bawahnya sih. Cloud-nya ditinggal sih. Udah parah banget. Jadi yang namanya cloud udah cerita zaman dulu sih sebenarnya. Kita udah nggak peduli cloud-nya, kita pakai ini aja udah, aplikasinya butuhnya apa. Dan ini akan kerasa terutama di office, mail, kayak gitu udah kayak gini banget. Tapi kalau kita aplikasi corporate kayak di Alpha kan corporate ya, butuh database segala macam, oke lah maksimal pakai Docker. Tapi kalau udah aplikasi office-nya kayak gini, kita mainnya udah kayak ginian banget sih. Gitu. Artinya apa? Dari sisi klien cuma butuh browser. Parah banget ya. Komputer kliennya browser doang. Parah. Beres ya. Sip. Jadi ini cloud kira-kira ke sini. Nah, sekarang platform thinking. Platform thinkingnya kira-kira saya kasih gambar aja biar cepet, gampang. New. Dan ini masalah besar ini sebenarnya. Karena saya berapa kali diminta sama teman-teman Bank Indonesia, beberapa bank segala macam lah. Jadi sebagian besar dari proses bisnis yang ada adalah pipa. Jadi di sini ada supply, ada demand. Kira-kira gitu. Bentuknya pipa sih. Bank juga sama aja ya, ada supply duit, ada orang yang pakai duit. Sama aja. Jadi bisnis prosesnya seperti itu, supply, demand.
Dan kita butuh supply chain ini buat mengirimkan barang dari supply ke ujung sebelah sana, ke customer, ke nasabah dan sebagainya. Ini bisnisnya. Dan Alfa juga masih kayak gitu, yang agak susah sih untuk Alfa buat berubah, agak susah. Tapi kalau kita lihat ke depan, yang ada di depan kita, banyak sekali yang bentuknya sudah bentuknya platform. Alah, salah ketik. Sini. Platform. Jadi banyak sekali yang bentuknya platform. Contoh yang paling gampang toko-toko online. Contoh yang paling gampang yang lain YouTube. Contoh yang paling gampang lain Airbnb. Contoh yang paling gampang yang lain banyaklah kayak tiket.com apa segala macam, mulai kayak gitu semua. Jadi intinya supplier dan klien berada di platform yang sama. Oke. Kalau ini platformnya jelas, ini Anda supplier, Anda pembeli gitu. Beda makhluk itu, dua makhluk. Kalau ini supplier sama klien bisa makhluknya sama. Ono bisa bikin video buat YouTube, Ono bisa nonton YouTube juga. Jadi di platform yang sama kita berinteraksi di sini dua-duanya. Oke. Dan ini kalau saya lihat kayaknya Alfa udah mulai masuk sini ya. Udah ada beberapa platform yang udah mulai jalan yang kayak gini-gininya. Jadi cuman Alfa punya kekuatan karena pipa ini kuat banget. Parah nih Alfa nih. Pipanya kuat, ininya kuat. Mampus lah yang lain. Nah, dengan pola yang seperti ini yang jadi menarik adalah kalau kita mainan dengan data science di sebelah sini. Jadi di sini kita pakai data analisis, data analytics. Itu jadi menarik banget makhluk ini, dan hidupnya makhluk-makhluk ini terutama dari sini. Di sini juga bisa sih main data analytics. Cuman kalau ini udah kenceng banget, data analitiknya kenceng banget. Karena semuanya kan elektronik banget. Semuanya elektronik. Jadi data analitik gampang banget. Contoh paling gampang adalah saya kasih contoh kalau saya lagi kasih contoh di kampus, biasanya sorry kita lihat kompetitor ya. Sorry. Misalnya kita masuk ke Topet lah. Topet. Biasanya kalau saya di kampus suka waktu presentasi kayak gini nanya pertanyaannya blow on banget. Misalnya bukan hanya Topet, bisa toko-toko online yang lain lah ya. Kalau Anda masuk toko online, pertanyaannya simpel banget ya. Kalau kita lihat ke bawah gini, ini kan ada macam-macam. Ada kategori, ada apa. Nah, di sini ada iklan nih. Ada iklan nih. Pertanyaannya biasanya, ini iklannya sama nggak tiap orang? Nah, semua orang pasti bisa jawab. Iklannya beda tiap orang. Dan kalau saya masuk lagi, misalnya kata kunci, misalnya saya sukanya Arduino gitu ya. Masuk Arduino. Terus saya klik Arduino. Klik salah satu Arduino aja. Klik Arduino. Nah, di sini ada ini kan di bawah biasanya. Ada bentar, turun ke bawah banget. Biasanya di paling bawah banget tuh. Alah. Panjang banget kalau Tokopedia ya. Oh, ini dia. Ini yang related dengan Arduino itu barang yang terkait apa aja. Dia nawarin. Dan ini orang tidak sadar bahwa ini adalah AI, hasil dari data science-nya tadi. Ya, data science-nya proses asosiasi sih. Jadi barang itu berasosiasi dengan barang apa. Ditawarin lah itu. Jadi data science AI main banget di makhluk-makhluk ini karena semua transaksinya semua elektronik. Jadi kita mau ngolahnya jadi enak banget gitu. Dan yang menarik, saya waktu itu ketemu sama Ibam. Ibam tuh dulu pernah jadi VP di Bukalapak, sekarang pokoknya ditarik sama anak-anak Bukalapak. Bukalapak kan banyak masuk ke Telkom ya. Jadi ditarik si Ibam itu sama mereka, tapi sempat ketemu sama Ibam dan Ibam cerita ke saya waktu itu. Oke lah, Bukalapak di antara yang lain termasuk yang kecil perputaran duitnya. Tapi perputaran duitnya tetap sekitar berapa belas triliun lah per bulan. Kemudian si Bukalapak, si Ibam cerita, waktu dia bikin ini, udah di atas segala macam, ternyata karena dipasangin asosiasi seperti ini, akibatnya menambah perputaran duit sampai berapa ratus M tambahan per bulan. Jadi ini efeknya dahsyat kan ternyata, kayak gini-gini. Jadi semua ini ujung-ujungnya sih urusannya dua hal aja. Makhluk ini tuh dua hal doang. Urusannya klasifikasi
sama dukun. Prediksi sih. Bahasa yang rada sopannya prediksi, forecasting. Cuman bahasa yang kurang ajarnya dukun. Jadi kira-kira ini dua makhluk yang pentingnya. Oke. Ini beres di situ sampai sini beres dulu. Nah, tapi intinya ada perubahan dari proses yang tadinya pipa menjadi platform. Supaya teman-teman sadar aja ada proses itu berubah. Dan yang terjadi di sini adalah digital transformation. Dan ini merubah struktur organisasi sih. Saya yakin kalau Alfa berubah kalau kayak ini. Yang jadi masalah bukan Alfa sih sebenarnya. Yang jadi masalah adalah kan saya sering diminta waktu itu sama Bank Indonesia banget sih. Jadi BI ngundang, bisa nggak jadi juri? Jadi Bank Indonesia, gubernur ngasih perintah ke bawahannya supaya ngasih proposal tentang digital transformation buat Bank Indonesia. Kemudian Ono, Eko Indrajit sama teman-teman itu jadi juri lah buat di situ, buat menilai. Ternyata cara berpikirnya masih, jadi yang terjadi prosesnya kan adalah gini nih, konvensional, kemudian yang terjadi cuma digitalisasi, digitalisasi. Tidak nyampe ke transformasi, asli nggak nyampe. Jadi yang terjadi adalah semua organisasinya tetap konvensional, cara berpikirnya konvensional, waktunya konvensional, tidak terjadi digital transformation. Contoh paling sederhana saya kasih lihat di sinilah, digital transformation di kuliah saya ya, karena saya dosen, saya paling gampang ngasih contohnya kuliah. Mudah-mudahan nanti bisa ditransformasikan juga buat di organisasi. Nah ini contoh kuliah saya kasih lihat ya. Yang normal, dosen yang biasa, cara berpikirnya, saya kasih kuliah saya dulu ya. Bentar, ini dia, cyber security. Oke, ini kuliah saya cyber security, saya gedein dulu. Kalau dosen yang normal, cara berpikirnya adalah gini. Oke, yang normal kuliah hari apa, jam berapa. Kita rubah hari apa, jam berapanya, pakai Zoom. Itu dosen normal. Jadi dosen normal, dia cuma digitalisasi. Jam berapa hari apa kuliah dirubah pakai Zoom. Jam berapa hari apa. Kemudian UTS sama UAS, mites sama ujian akhir, final exam di semester itu. Yang normal kalau dosen normal adalah tanggal sekian jam sekian UTS, tanggal sekian jam sekian UAS. Anda ngerjain UTS UAS tanggal sekian jam sekian online. Cuman itu aja. Itu digitalisasi. Coba perhatikan kuliah saya. Kuliah saya ngerubah cara berpikir, struktur saya rubah sama sekali ya. Jadi saya bikin, minta maaf ini saya contohnya banyak kampus ya, karena saya hidupnya di kampus, jadi paling gampang buat saya ngasih contoh kampus. Saya yakin Anda bisa lah mapping ke dunia corporate seperti apa. Jadi saya tahu sebagian 99,9% mahasiswa Republik Indonesia kuliah buat dapat nilai A. Akhirnya saya bikin tulisan gini. Kalimat pertamanya untuk dapat nilai A. Jadi kuliah saya kalimat pertamanya seperti itu. Untuk dapat nilai A, kerjakan semua case. Kalau nilainya belum 100, kerjakan lagi kuis tadi sampai ada nilai 100. Dosen yang normal nggak ngerjain ini loh. Jadi Anda cuma boleh kerjain satu kali ujian. Kerjakan UTS. Lakukan berulang-ulang sampai dosen masukin nilai. Kerjakan UAS, lakukan berulang-ulang sampai dosen masukin nilai. Dan ini tidak pernah dilakukan sama dosen normal. Dan rata-rata mahasiswa saya kalau ngerjain UTS sama UAS 10 kali sampai 15 kali. Ini ngerubah mindset sih sebenarnya. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena servernya nyala 24 jam. Terus ngapain UTS sama UAS satu kali doang? Orang servernya nyala 24 jam. Kerjainnya terus-terusan aja terus. Gitu ya. Jadi cara kerjanya gitu, dan materinya semua ada di YouTube, semua bisa di sini. Tapi saya tetap ngasih Zoom. Buat diskusi segala macam, Zoom tetap saya aktifkan. Jam sekian kita Zoom, tanggal sekian, jam sekian kita Zoom, aktifin juga. Tapi mereka tetap bisa lihat arsipnya di sini, udah gitu mereka ujian. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya dahsyat sih. Saya kasih lihat aja nih, baru sehari apa 2 hari yang lalu saya masukin nilai. Saya kasih lihat nilainya ya. Biar teman-teman bisa lihat kondisi nilainya. Akibatnya nggak ada remedial, saya itu nggak ada remedial, kuliah saya nggak ada remedial. Masuk kuliah 2020, ini dia. Ini kuliah saya ya. Tolong dilihat nilai akhirnya. Plus. Sorry, salah. View zoom in.
Kok nggak bisa lebih gede lagi? Ya, ya silakan dilihat nilai akhirnya. Ini nilai akhir saya loh. Nilai akhir saya. A, B plus, A, B plus, A minus. D-nya 3 orang, D. Kenapa, D? Nggak ngerjain ujian? Orang gelo. Udah dikasih kesempatan ujian berkali-kali selama 1 semester, kagak dikerjain juga. Jadi ada anak yang gila juga ada, jangan khawatir. Tapi nilainya sebagian besar A sih. B-nya sedikit, D-nya cuma 3. Gitu. Tapi ini hasilnya. Gitu. Jadi berubah banget sih, berubah banget ya, beres. Terus saya juga melakukan perubahan yang mendasar lagi. Saya bikin open course. Ini saya masuk ke kampus saya, e-learning ITTS ACID. Oke, ini saya mulai gila di sini, mulai geblek lagi. Ini sorry ngasih lihat bagaimana kita bisa merubah platformnya, berubah banget. Di sini ada open course. Ini open course. Jadi orang yang bukan mahasiswa ITTS bisa ngambil kuliah ITTS ini, oke, bisa ngambil kuliah ITTS ini dan bisa dapat nilai A, bisa dapat sertifikat. Jadi mereka bisa dapat semuanya free tanpa bayar SPP, tanpa apa-apa, dapat sertifikat. Udah gitu mereka bisa daftar ke kampus jadi mahasiswa. Apa yang dia dapat sebelumnya tadi bisa dikonversikan jadi kredit, bisa jadi sarjana. Udah gitu kita ngerubah juga, Anda bisa mengganti skripsi dengan paper jurnal atau buku dan sebagainya. Jadi ini kita lagi eksperimen sih sebenarnya. Jadi kita bisa sampai level itu sih perubahannya. Beres ya? Ini buat ngasih lihat cara berpikir platform bisa sampai sejauh apa. Dan kita ngerubah sistem sih sebenarnya. Sistem kita rubah. Cuman karena saya dunia pendidikan, yang saya rubah sistem pendidikan. Karena Anda di dunia begituan, nggak tahu namanya. Saya yakin Anda bisa ngerubah sesuatu sih dengan dunia retail. Oh, dunia retail. Wah, pasti keren banget. Perubahannya bisa dahsyat banget itu. Cuman yang penting ini sih, supplier sama klien. Kalau klien udah gampang lah. Nah, ini suppliernya supaya bisa nempel ke platformnya seru juga nih urusannya. Gitu. Beres ya? Oke. Sekarang saya akan masuk ke materi satu lagi, cyber security, abis itu data analysis. Mudah-mudahan teman-teman dari Telkomsel udah datang nih. Oke, saya masuk ke cyber security. Teman-teman bisa ngambil ini sih sebenarnya, masuk ke Ono Center. Ono Center aja. Ono Center ORID. Oke. Masuk Ono Center ada publikasi. Ini ada 2, saya gedein aja. Jadi onocenter.or.id, ulang lagi lah. Masuk onocenter.or.id, saya klik di sini ada publikasi nih, publikasi. Oke. Ini ada 2 publikasi yang dibikin bekerja sama TikTok waktu itu. Jadi TikTok mau gabung nulis nggak? Sama dari UGM, ada dari UGM CFDS apa namanya gitu, dari UGM buat nulis. Jadi ini hasilnya bisa di-download free. Jadi Anda bisa ngelihat di sini. Judulnya sih pentingnya kemitraan untuk memperkuat keamanan cyber. Tapi di sini ada tren serangan seperti apa, bisa dilihat sih. Ini dari data-data apa sih namanya? BSSN. Serangannya seperti ini. Aduh, ini BSSN yang bikin data BSSN loh. Dari sensornya dia, BSSN masang sensor, ada honeypot. Ini kayak gini. Aduh, nangis dah lu. 150 juta serangan ini kuartal pertama tahun 2020. Alamak. Sekarang saya kasih lihat yang real kondisinya gimana. Tapi saya masukin kesimpulannya dulu ya. Serangan sebagian besar yang diserang adalah user. Oke, kebanyakan serangan adalah user atau nasabah. Kalaupun pegawai, serangannya adalah serangan pegawai yang di rumah. Jadi kalau corporate, kantor, itu perimeternya pertahanannya bagus banget. Saya yakin Anda naruh duit cukup banyak supaya pertahanannya bagus. Infrastruktur, oke. Semua dipertahankan, oke. Kalau kita sebagai attacker, orang yang akan nyerang, pola pikirnya adalah bagaimana saya nyerang yang titik terlemah. Titik terlemahnya bukan server, titik terlemahnya bukan SD1, titik terlemahnya bukan alpha.
titik terlemahnya adalah user, terutama user. Titik lemah satu lagi mungkin yang kasir atau apa. Tapi mungkin yang diserangnya bukan komputernya Alfanya, tapi handphone kasirnya, kayak gitu-gitu yang diserang. Jadi yang kekacauannya di situ sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat aja contoh korban. Contoh korban lah, masuk ke YouTube saya dah. Masuk ke YouTube-nya Ono. Sederhana banget tuh. Nangis kalau udah ngeliat kayak gini, nangis bener asli. Masuk ke Ono Center. Saya masuk ke sini, masuk ke tapi nggak jadi. Sorry. Oke, manage video, saya masuk ke komen. Oke, saya akan filter komennya, saya buka ininya. Misalnya saya search kata kuncinya misalnya di hack, gitu ya. Kata-kata di hack. Oke. Biar kalau ada komen yang kata-kata di hack nih kayak gini. Banyak banget, aduh ampun. Dan yang dijebol banyak adalah Facebook sih, jujur. Pak Ono, gimana caranya akses akun Facebook yang di-hack orang, email, SSD diganti. Coba akses pakai ID FB, nggak bisa. Dan kebanyakan ini karena dipakai buat game. Oke. Jadi nangisnya kayak gitu. Jadi jujur serangannya urusannya duit loh. Hati-hati. Serangannya semuanya duit. Bagaimana orang bisa dapetin duit dari kita. Yang paling gampang adalah akun Facebook game. Hancur loh, jebol. Nih FB dihack, bisa dikembalikan enggak? Minta tolong. Terus akun saya dihack, ganti email. Banyak itu hampir tiap hari. Ono terima kayak gini tiap hari loh. Gitu ya. Terus coba ada yang dihack duitnya. Ditipu ya, coba ditipu uang. Berarti ditipu doang, coba ditipu. Kalau udah yang itu duit ngeri banget sih. Oke. Ini ditipu sih. Ada nggak nomor WA saya nih? Habis 4 juta om. Itu masih 4 juta. Ada yang 20 juta tadi kemarin. Mana lagi ya? Nih nggak ada. Nih 27 juta. Saya gedein dikit lah. Biar kerasa. Ini saya habis itu 20 juta Pak. Gitu. Jadi penipuan itu banyak banget diserangnya. Ini parah loh. Walletnya Dana, GoPay. Parah. Jadi kalau ini kasusnya adalah dia mau top up, mau jadi agen, transfer duitnya 27 juta, malah hilang, amblas duitnya. Dan ini banyak banget. Jadi serangannya bukan ke Alfanya sih, jujur. Alfa kemungkinan serangannya tidak separah itu. Yang parah adalah orang biasa. Dan mereka mau lapor polisi, lapor cuma dapat surat laporan doang, tapi nggak akan diproses gitu ya. Dan istri saya pun udah pernah ketipu, jangan khawatir. 2,5 juta men. Aduh, nangis. Ketipunya blow on banget ketipunya. Ketipunya adalah temennya dia di-hack Facebooknya. Kemudian orang yang berhasil nge-hack Facebooknya ngelihat komunikasi yang terjadi di Facebook itu. Kebetulan istri saya pernah ngasih pinjam uang buat anaknya sekolah. Terus dia pakai kalimat yang sama, minjem uang lagi. Istri saya berusaha konfirmasi pakai handphone, nggak berhasil dia konfirmasi pakai handphone. Terus dia mikir, wah ini kayak teman saya lagi butuh duitnya, cepet-cepet ditransfer tuh duit. Udah gitu, waktu berhasil hubungin, udah diterima belum duitnya gini-gini. Hah? Temannya kan bilang gitu, perasaan gue nggak minta pinjem duit deh. Lah udah amblas itu duit 2,5 juta. Dan kayak gitu banyak banget, jangan khawatir. Jadi serangannya kayak gini banget sih sebenarnya. Serangan kedua yang mengerikan adalah ransomware sih. Jadi itu serangan yang kedua. Kalau serangan tingkat pertamanya kayak ginian sih. Jadi bukannya alpha sih sebenarnya. Makanya kalau saya udah cyber security, saya kalau alpha, bank segala macam, saya nggak gitu khawatir. Yang jadi khawatirnya adalah bagaimana si penyerang berpura-pura jadi alpha. Jadi kayak pencemaran nama baik sih sebenarnya. Bukan alfanya diserang, tapi pencemaran nama baik. Misalnya, wah kami ada hadiah apa segala macam, masukin ini. Kan jadi kacau tuh ceritanya. Alfanya nggak diserang sih, cuman nyebelin kayak gitu. Jadi serangannya, aduh nyebelin banget gitu. Beres ya? Jadi serangan yang kayak gitu yang bakal nyebelin banget. Oke. Cuman kalau mau diterusin lagi, teman-teman bisa ngambil kuliah saya. Kayaknya waktunya sempit banget. Jadi silakan masuk ke. I think ini silakan di copy ke ini ya. Ke mana? Diklat
Alfa silahkan banget. Kalau ada Telkomsel juga, diklatnya Telkomsel juga silahkan. Ini kuliah ini bisa di-copy ke diklatnya Alfa sama Telkomsel juga silahkan. Materinya free, bisa Moodle ini bisa di-copyin. Ini keamanan jaringan, saya kasih overview lah. Kasih overview aja. Ini kuliah sih, ini kuliah S2. Cuman anak-anaknya parah. Ini jadi pertama-tama karena banyak anak-anak yang nggak jaringannya kurang kuat, kepaksa saya kasih ini dulu nih. Ini advanced networking lah. Jadi IP versi 6, routing, advanced routing kayak setting OSPF, BGP segala macam. Terus bagaimana bikin Telkom sendiri, bikin bed. Ini ada orang Telkomsel. Dan yang seru adalah di bagian network programming. Di sini IoT sih sebenarnya, gitu ya. Oh iya, lupa tadi urusan data science itu IoT masuk banget ya, artinya. Data science IoT masuk banget ya. Ini IoT banget. Nah, setelah ini beres, dapat IP versi 6 segala macam udah beres, baru saya ajarin di sini hacking. Oh sorry, di sini hacking sampai sini. Jadi mulai dari persiapan untuk hacking, nyiapin server buat diserang segala macam, sniffing, virus hacking, attack password, attack database, stack domain name, attack file sharing. Ini hacking semua. Kalau mau ngelihat videonya ada di mana sih? YouTube Ono Center. Banyak videonya, ada sekitar 200-an video tentang hacking. Saya masukin di situ juga kalau mau lihat-lihat. Tapi kalau Anda ada biasa baca, mending baca sih, lebih gampang. Ini hackingnya. Biasanya waktu tapi saya nggak bisa terlalu banyak ngasih hacking secara detail di YouTube. Soalnya kalau terlalu detail di YouTube, akun saya di YouTube bisa di-delete sama YouTube. Jadi saya nggak bisa masukin. Dan saya udah dapat peringatan dari YouTube. Lu macam-macam, gua delete akun lu ya. Iya, oke, gua nggak akan berani. Jadi YouTube agak sopan sih. Ono kadang-kadang nggak sopan soalnya. Nah, terakhirnya mulai masuk ke cyber security di sini. Oke, ini cyber security sampai sini. Oke, saya naikin ke atas dikit aja. Di sini vulnerability analysis, dasar pengamanan server kayak password segala macam, firewall, secure shell, secure copy, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection, basic data security itu kayak enkripsi, dekripsi, cuman dia pakai public key infrastructure kayak gimana. Oke. Dan yang agak di luar kebutuhan Alpha ada yang adalah bahwa yang forensik mungkin nggak terlalu, tapi yang di bawah ini penting banget. Ini adalah ISO 27001, Information Security Management System, ISO 27001, nanti juga ada ISO 31000, ini ada di bagian bawah ini. Ini harusnya dilepasin dari kuliah ini, kuliah sendiri lagi sih. Yang forensik juga harusnya kuliah sendiri lagi, nggak bisa disatuin di sini. Terlalu berat, forensik berat, ini berat. Dan dua-dua ini, terutama yang ISO 27001 penting banget sih buat Alpha. Dan saya yakin Alpha udah mengerjakan itu sih. Pasti udah diaudit, ISO 27001 pasti diaudit. Udah nggak mungkin lah kalau nggak diaudit. Soalnya Kominfo udah mensyaratkan kan semua sistem elektronik harus diaudit ISO 27001. Jadi SMKI segala macam pasti udah dikerjakan, ini beres. Cuman backgroundnya yang ini sih. Anda teman-teman bisa lihat pertahanannya seperti apa. Cuman filosofinya kira-kira gini, kita nggak mungkin bisa ngerti pertahanan kalau nggak tahu teknik serangan. Jadi biasanya saya kalau ngajar, kepaksa saya ngajarin bagaimana caranya masuk neraka, baru setelah tahu neraka itu nggak enak, saya ajarin cara masuk surga. Cuman kadang-kadang sebagian tetap berada di neraka karena ternyata enak neraka itu, gitu. Biasa Pak, rada ngaco nih dosen. Ini beres ya. Jadi ini bisa dibaca, saya nggak bisa alokasi banyak terlalu waktu di sini. Nah sekarang satu lagi yang terakhir adalah, udah hilang, data science. Oke. Nah yang data science kira-kira paling gampang contohnya adalah ini sih, Maps. Dan ini semua startup segala macam sangat butuhin ini, dan saya yakin Alpha juga teman-teman yang dari data analytics segala macam udah ngerjain ini. Ini teknik saya ngerjain. Ini kita bisa ngelihat bagaimana IoT bekerja di sini. Oke, IoT, dan ini juga dipakai sama Alpha juga ya. IoT, terutama yang paling kerasa, paling gampang IoT adalah bagaimana kita tracking kendaraan buat supply barang segala macam. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, coba kita lihat.
Paling gampang gini lah, Google Map, kita lihat traffic. Traffic. Kan kelihatan nih ya. Ini Outer Ring Road macet. Jalan mana lagi? Nah, ini nih Kebon Jeruk macet. Ini di daerah Tangerang macet. Kelihatan semua. Biasanya kalau saya lagi ngasih ceramah di kampus, pertanyaan saya gini. Ini saya zoom in lah biar kelihatan. Biar lebih gedean lagi lah kelihatannya. Ini kelihatan macet-macetnya kelihatan ya. Biasanya kalau di kampus saya akan nanya, kok Google tahu di Cilandak depannya macet. Yang arah ke Taman Mini macet. Yang ke arah sana lancar tuh gitu. Kok Google tahu? Udah gitu jawaban dari anak-anak mahasiswa biasanya keren-keren. Woi, Pak, pakai satelit. Gila. Emang Google sekaya itu punya satelit buat ngelihat traffic seluruh Republik Indonesia? Gila lu, nggak ada. Wah, udah gitu. Pak, Google masang sensor di semua jalan. Loh, gila banget Google pasang sensor semua jalan. Tapi ada yang pintar juga. Handphone kita lapor, Pak. Wah, mulai sakit hati. Jadi handphonenya lapor ya. Kita lihat aja sekarang bagaimana kita. Saya kasih lihat timeline saya ya. Biar sakit hati lu pada. Tapi ini adalah IoT. Inilah IoT ya. Saya pakai visual supaya gampang menyerapnya ya IoT. Nah, ini IoT. Dan ini Google mencatat ono kemana saja. Sejak tahun 2009 sampai 2021. Jadi sekitar berapa tahun ya Teteh? 11 tahun ya, 12 tahun. Ono kemana aja dicatat ya sama Google. Ono pernah ke Arab, Jeddah, Mekah, Madinah, apa segala macam, ke Sri Lanka, ke Australia, apa, ke Korea segala macam, sama ono berenang sampai ikan hiu di sini dicatat. Yang ini bohong. Yang ini bohong banget. Ono lagi nipuin Google. Bisa nggak gua nipu Google? Gua coding dikit, gua tipuin. Oh, bisa Google gua tipu. Jadi ini contoh bagaimana kalau kita nipu Google. Bisa, jangan khawatir. Beres ya? Nggak pernah Ono tenggelam di laut kayak gini, nggak pernah. Nah, tapi yang nyebelin kan dicatat semua. Dan ini IoT ya. IoT kerennya adalah dia nyatat semua. Dan ini catatan itu semua dibutuhkan untuk data science, data analitik. Jadi data analitik kan pada dasarnya kita bisa forecasting dari data-data sebelumnya. Nggak kayak dukun kan. Kalau dukun kan kita pakai menyan terus kita bisa forecasting. Kalau data analisis kan kita butuh data. Dari data terus kita lakukan regresi atau apa, terus kita forecasting. Nah, biar lebih detail kita coba lihat bulan September lah yang jarak jauh. Ya, kelihatan nih. Ono jalan kemana aja kelihatan nih. Biar sakit hati lo. Dan Google mencatat perjalanan tiap orang. Biar sakit hati aja. Selama 9 tahun dicatat. Sakit hati deh lo semua. Tapi ini adalah modal buat data analisis. Supaya teman-teman di operation sadar bahwa kenapa orang analisis butuhin data? Ya karena kita butuh melakukan perdukunan. Tanpa data dukun nggak jalan, ya kepaksa harus ada data. Jadi tolong data jangan di-delete, karena data ini bagus banget buat dukun. Beres ya. Nah, kalau saya lagi ngajar, kalau lagi operation bener sih kita pakai Python ya sama TensorFlow segala macam. Nah, ini ada di kuliah yang ini sih. Nah, sekarang nggak di topik kuliah. LMS Ono Center, model. Oke, saya ganti topik kuliah data center yang saya kasih lihat. Oh, sorry. Saya logout dulu lah, biar ngasih lihat bagaimana cara ini logoutnya mana? Tar. Kok nggak bisa? Ini gue cari menu logout gue kagak ada. Mana ya? Ini kok nggak ada? Ya udah. Ini aja udah. Oh, ini dia keluar. Nah, saya keluar dulu. Nah, buat teman-teman nanti silakan ambil ini nih. Nah, ini kuliah saya, file extensionnya MBZ, bisa di-download ke Moodle yang lain, bisa di-restore. Kuliah yang pengen saya kasih lihat namanya Data Engineering yang ini nih, Data Engineering. Saya gedein dikit. Ini wala. Mana dia Data Engineering? Nah, ini Data Engineering.
Saya akan kasih lihat itu sekarang. Oke, ini untuk data science. Saya kuliah data engineering. Saya login lagi. Login. Oke. Nah, saya kasih. Oke, sudah login sekarang. Ini udah umurnya 7 tahun, jadi udah errornya udah banyak banget sih. Nah, saya kasih lihat di data engineering apa yang saya ajarin. Ini bukan data science-nya ya. Ini lebih ke coding buat pendukung data science. Saya pakai Orange, pakai R, pakai Python, Scikit, TensorFlow, Keras. Nah, buat operation mungkin lebih enak pakai TensorFlow Keras. Cuman ini Python banget, TensorFlow Keras tuh Python banget. Cuman buat belajar enaknya Orange. Jadi kalau belajar enaknya Orange, tapi kalau mau ini TensorFlow Keras. Programmingnya horror sih kalau TensorFlow Keras, Python kayak Python. Tapi itu jadi bisa interaksi sama database, sama data apa segala macam interaksi. Nah, tapi kalau mau belajar, teman-teman mau belajar, paling enak pakai Orange. Saya kasih lihat nih Orange. Orange data mining. Oke. Data mining. Nah, programmingnya kayak gini banget. Nah, programmingnya kayak gini banget nih. Ini programming Orange. Programmingnya cuma klik, drag. Ini kita load datanya dari sini. Loadnya bentuknya CSV, datanya boleh CSV. Kita bisa load. Kemudian kita ini kayaknya lagi compare algoritma. Di sini ada naive Bayes, ada random forest, ada apa? Terus di compare, di tes. Mana yang lebih presisi algoritmanya? Kemudian kita masukin ke wah, kurang gede ya. Bisa digedein nggak? Nggak bisa gede. Ini confusion matrix. Kita bisa ngelihat mana yang berhasil di apa bener klasifikasinya, mana yang salah. Confusion matrix buat kayak gitu doang sih. Ini klasifikasinya bener apa salah gitu ya. Masuk sini, udah clear, kita bisa dapat data. Jadi tadi klasifikasi, contoh paling gampang klasifikasi tadi, ini jalan macet enggak? Ono sukanya apa? Gitu, itu klasifikasi itu kategorinya. Nah, kalau kita mau lihat ke depan, kita bisa forecasting sih dari sini. Ini contoh forecasting ya, paling gampang kayak gini, forecasting. Kita coba dari Jakarta ke Tangerang ya, Tangerang. Ini kita lihat kemampuan forecasting si Google. Kita lihat kemampuan dukun Google itu bekerja dari Tangerang ke Jakarta. Oke, ini Tangerang Jakarta, enter. Oke. Nih kita bisa lihat, ini leave now, nih kalau dilihat leave now, dia berangkat sekarang. Dia bisa tahu di sini akan macet nih, di mana teh, Kebon Jeruk macet, bisa lihat sekarang. Oke, sekarang saya kasih lihat kemampuan dukunnya Google. Oke, ini kan leave now, saya ganti sama depart at. Oke, depart at masih jam 2.40, masih jam sekarang nih. Oke, hari Sabtu, hari Jumat sekarang. Kelihatan macetnya di sini. Coba kita bikin Google jadi dukun, kita rubah aja. Ini kan Friday, kita rubah ke Saturday. Tolong lihat macetnya ya, merah-merahnya tolong dilihat, kita rubah ke besok. Belum kejadian saudara-saudara, ini belum kejadian. Macetnya berubah ya, macetnya berubah. Terus jalur yang disarankan berubah juga, jangan khawatir. Kita rubah ke hari Minggu ya, Oke. Lancar semuanya hari Minggu, soalnya semua orang tidur. Google belum tahu bahwa di Jakarta besok PSBB. Sabtu Minggu nggak boleh ada yang keluar, mati loh orang Jakarta, gue mampus ya. Nah, kita pindahin ke jam 7 pagi buat hari Senin ya. Coba kita lihat jam 7 pagi. Ini adalah dukun Google. Oke, kita jam 7.25 kita rubahin ke hari Senin. Hari Senin ya, belum kejadian saudara-saudara, ini belum kejadian. Hari Senin belum kejadian. Kita lihat bagaimana kata dukunnya Google. Hari Senin, Monday. Oke, macet mas, macet. Belum kejadian bisa nebak dia. Jadi proses seperti ini yang dilakukan oleh data science-nya sih sebenarnya buat melakukan proses perdukunan. Cuman dukunnya pakai data dia. Makanya teman-teman operation, data itu penting banget karena data itu yang membuat dukun bisa bekerja gitu. Jadi bukan pakai menyan hari ini dukunnya, pakai data. Gitu. Oke. Saya waktunya udah kelebihan nih kayaknya. Saya stop share dulu. Ini teman-teman dari Telkomsel udah ada belum ya? Halo Telkomsel. Sudah nongol belum Telkomsel? Lanjut Pak Ono. Sudah Pak, beberapa sudah ada yang join. Soalnya perjanjiannya Telkomsel ngambil waktu 15 menitan nih. Enggak, silakan sampai jam 3 aja Pak Ono. Ono sampai jam 3 aja. Wah,
Kacau ono sampai jam 3. Oh, no, masih ada waktu, Pak. Masih Nanti ada waktu. kita sampai jam 2.50 ya, termasuk tanya jawab. Oh, gue pikir Telkomsel ngambil 15 menit kemarin. Oke, kalau gitu saya butuh masukan dulu. Mau bagian mana yang mau gue stressin? Mau data science atau mau cyber security? Halo? Ada saran? Ya, mau yang mana? Cyber security atau data science? Atau gue kasih lihat data ini apa-apa nggak sih gue kalau ngasih lihat data science yang rada gelo? Gue kasih lihat data science dulu ya. Biar lucu, asik data science itu asik. Itu dunia paling asik. Kalau cyber security pasti ada udah pada jago-jago lah. Gue percaya. Ini saya akan masuk ke data science nih. Oke. Ini dia. Saya start mesinnya, saya start. Jadi ini ada Ubuntu desktop. Ini saya bacain Ubuntu desktop minimalis. Gue lagi ini ya. Gue belum share ya. Belum share screen. Oke, gue share. Oke, gue share screen nih sekarang. Mudah-mudahan udah mulai kelihatan lagi. Jadi ini di VirtualBox. Saya jalanin Ubuntu desktop minimalis 18.04. Ada orange-nya sudah saya install di situ. Anda bisa ambil file itu. Ini filenya bisa diambil sih. File OFI bentuknya. Ada di LMS, Ono Center, Pustaka. Ini ada data engineering, Anda bisa ambil filenya. Jadi file yang saya jalanin itu bisa diambil free. Cuman minta maaf gedenya rada kurang ajar 12 giga. Tapi Anda bisa ambil, dan dalam sini udah ada source code yang bisa dipakai. Ada yang berbentuk Python, ada yang berbentuk R, ada berbentuk Orange. Jadi ini Python, R, Orange. Ada dalam situ juga ya. Jadi semua source code yang kita butuhkan sebetulnya ada. Source code sama data-data buat mainan ada di situ. Saya akan ngasih lihat cara kerja data science. Oke, cara kerja data science. Buat teman-teman operation nih terutama. Kalau teman-teman data science mungkin udah jago-jago. Ini saya kasih lihat operation dan sekalian saya ngasih lihat bagaimana caranya saya ngajarin orang buat ngerti data science. Oke, orang sering ngelihatnya Ono kan orang jaringan banget ya. Padahal sebenarnya S2, terutama S3 saya banyaknya main statistik sih sebenarnya. Jadi data science saya lumayan sih sebenarnya. Gitu. Oke. Ini saya ini udah operation, udah jalan, minta maaf, udah jalan. Ini saya akan jalankan. Kita pakai orange canvas. Ini saya jalanin orange canvasnya. Oke. Biar ngasih lihat bagaimana kita melakukan analisa segala macam. Salah satu yang analisa yang paling lucu-lucuan aja sih adalah kita pengen ngelihat apa kata orang tentang Alfamart gitu ya. Jadi kita pengen lihat seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah analisa kata-kata sih. Jadi kata-kata apa yang sering muncul dengan kata Alfamart gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini kalau Anda jalankan Orange tampilannya kayak gini, ada example apa segala macam. Kalau masih belajar pertama kali, silahkan klik example ini, terus bisa dicoba-coba di sini. Ada field and data table, interactive visualization, visualisasi dari subset data, classification tree, principal component analysis. Ini kata-kata statistik lah, orang-orang statistik banget ya. Tapi kita sebagai orang biasa sih nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Buat mempelajari kebutuhan buat jadi dukunnya nggak susah-susah amat. Oke. Feature ranking segala macam. Oke. Ini ada model evaluation, text prediction segala macam. Sekarang saya akan kasih lihat data science yang sederhana banget. Oke. Cuman saya nggak akan Alfamart, kita ambil yang lain. Alfamart juga bisa juga kalau mau iseng ya. Misalnya di sini ada Wikipedia nih. Mudah-mudahan kelihatan di sebelah kiri. Ini ada inputnya bisa Wikipedia, bisa Twitter, bisa The Guardian, New York Times, PubMed itu di medical ya. Kita ambil Wikipedia aja dah. Apa kata Wikipedia tentang Alfamart gitu ya? Wah, pusing loh. Harus masuk Wikipedia buat marketing Alfamart. Saya ambil Wikipedia. Ini lagi Trump. Saya mau masukin Alfa nulisnya gini kan? Salah. Mart gitu ya? Salah Pak. Oh salah. FA. Oh FA ya. Alfa. Mart. Iya. Oke. Keywordnya Alfamart ya.
Kita Iya. coba pakai bahasa Indonesia. Hehehe, percobaan. Mudah-mudahan positif, Pak. Ya, Enggak, dia nggak tahu positif negatif sih. Saya pengen ngitung ngasih lihat oke, al- Pong. yang nempel dengan Alfamart tuh kata apa gitu. Kita search aja ya. Hmm. Ada 3 artikel, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artikel. Oke, dia ngambil 10 artikel dari Wikipedia Bahasa Indonesia yang ada kata-kata Alfamart di dalamnya. Oke, gampang kan? Ini dia diambil semuanya. Terus yang saya lakukan adalah saya pre-processing teksnya. Pre-processing teks adalah, wah ini dia. Saya akan ngilangin stop words. Stop words itu adalah kata-kata seperti kata penghubung ya, yang dari segala macam saya buang stop words-nya. Terus saya ambil word-nya, regular expression, saya ambil word-nya, semua saya bikin huruf kecil. Cuman gitu aja sih, programmingnya blow on aja. Oke, ini saya pre-process. Ini Ono melakukan programming. Tolong dilihat teknik programmingnya. Programming, udah selesai. Cuma gitu doang programming. Parah banget. Nah, mudah-mudahan Anda nggak sakit hati. Nah, sekarang saya lakukan adalah ini. Saya pengen bikin word cloud. Oke, word cloud tuh kayak gini bentuknya lah, tahu. Word cloud. Kita bikin word cloud kayak gini ya. Ya, kayak bikin kayak gini-ginian nih. Jadi kata-kata yang sering muncul hurufnya akan diperbesar, kata-kata yang tidak sering muncul dikecilin. Ini sebenarnya statistik doang sih. Ini statistik. Cuman kan visualisasinya dibikin user friendly. Kalau ngeliat bikin tabel, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kan garing banget. Kalau ini kan kita langsung bisa dapat kesimpulan, kata apa yang sering muncul dari kata Alfamart itu tadi, gitu ya. Jadi saya akan bikin seperti ini. Caranya gimana? Oh, caranya bego banget caranya. Ini ada word cloud di sini. Saya ambil word cloud-nya. Cuman gitu doang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita akan Waduh. programming. Sakit hati dah lu pada. Gua kagak enak gua ngajar kayak gini sih sebenarnya, cuman ya oke. Jadi Alfamart adalah Jakarta, Indonesia. Kota, pasar. Kok ada Padang gede banget nih? Kenapa ada Padang? Padang nggak ada kami. Hah? Bukan masalah itu kan. Kan harusnya Alfamart ada di 32 cabang. Ternyata cabang Padang kayaknya ada sesuatu dominan banget gitu. Bagus dibandingin cabang-cabang lain. Pak, jarang. Kenapa? Jarang di Padang, Pak. Kan nggak ada cabang Padang, Pak. Oh nggak ada. Oh lo kok jadi gede banget nih? Nggak tahu lah. Pokoknya lu harus baca-baca dah. Dengan ini bahan di publik masyarakat kenapa Padang nggak ada gitu. Oh mungkin kayak gitu ya. Nggak ngerti dah gue. Tapi ntar harus baca-baca juga nih artikelnya apa isinya. Jadi kita kira-kira kayak gitu nih. Ini kata Alfamart ya. Coba kita ganti kata yang lain. Misalnya katanya apa nih di sini? Kita ganti aja di sini mah. Bisa ngasih saran katanya apa misalnya? Gisel, Pak. Gisel. Apa? Resell. 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 Reseller gitu maksudnya resell gitu ya? Nah, Gimana? Minimart, Pak. Toko Oh. Minimart. Toko Minimart. mini mart gitu ya. Ya. Minimart. Search. Kagak ada, Pak. Oh, nggak ada. Berarti, Coba minimart doang, minimart. ya. Minimart. Minimarket. Oh, masih ada minimart. Masih ada satu artikel doang. Wah, kurang banyak, tapi nggak apa-apa lah, satu artikel minimart. Ini minimarket ya kali ya, bahasa Indonesia sih. Ya, mungkin minimarket. Mungkin bahasa Indonesia. Kita bisa ganti ke bahasa Inggris sih kalau mau. Tapi ini kita lagi survei Indonesia jadi minimarket lah, minimarket. Jadi bisa dimain-main kayak gini sih, lucu-lucuan aja sih. Masih. Gitu ya. Kita dapat banyak minimarket. Ternyata kata yang dipakai minimarket. 8, 9, 10. Oke. Deh, dapat. Sekarang kita lihat hasilnya. Alah. Tar. Ini kenapa kagak connect? Belum diprogram. Oh, dia lagi ini harus ini nggak boleh titik-titik nih, harus nyambung. Ini kondisi udah Harus nyambung, berarti nyambung. selesai processing udah selesai. Oke. Nah, Padang lagi. Oh, Kok Padang ada apa ya? Balikpapan muncul tapi di sini ada Balikpapan, ada Padang, Sumatera, minimarket, Tapi- Jakarta hilang loh. Ya, tapi untungnya ada Alfamart, Pak. Itu bukan Indomaret yang keluar, Pak. Mau Ada dicoba Indomaret bisa. Ada ini. Ya, coba Indomaret, Pak. Ada ini.
Tuannya apa, Pak? Indomaret. Indomaret tuh gini nulisnya ya? Nggak Iya, tahu. betul. Ya, ya udah kagak tahu dah gua. Padang Nol nol Oh ada, Oh, ada, Pak. belum ada. proses. Ya gitu deh. Jadi gitu caranya buat nganalisa kompetitor apa segala macam. Tapi ini kebetulan dari ini ya dari Wikipedia. Dia bisa juga ngambil teks sih sebenarnya. Jadi kita bisa browsing ke internet, kita ambil teks-teksnya, nanti kita analisa kayak gini bisa keluar juga sih. Oh, sorry. Belum selesai dia ngitung. Oh, udah selesai nih. Tadi masih titik-titik tuh waktu saya klik. Ini dia. Padang lagi, Masih Pak. ada, Iya, Pak. kenapa ya Padang ya? Kok gue Ya, jadi karena nggak boleh, curiga? Pak. Nggak tahu nih kenapa sih. Nggak boleh buka di Padang, Pak. Kenapa nih orang Padang? Nggak tahu, nggak ngerti dah. Ya, Padang lokal, nggak terbuka Oke. untuk Semua, Pak. semuanya. Regulasi. Oh, karena regulasinya nggak boleh ya. Oh, seru ya. Iya. Langsung jadi sorotan di Wikipedia ya ternyata. Menarik ya. Gue kagak tahu. Weh, menarik. Ya udah, kita kira-kira. Nah, sekarang saya kasih lihat kemampuan dia buat melakukan klasifikasi. Kalau ini kan cuma nganalisa kompetitor ya dari teks-teks. Jadi tekniknya paling blow on, tekniknya adalah kita bisa browsing ke internet. Ini sebenarnya cuma ngitung kata-kata loh, ini jumlah kata-kata. Kata ini jumlahnya berapa, terus nanti dia bikin fontnya digede-kecilin, cuma gitu doang kalau yang ini ya. Nah, sekarang saya akan hitung kemampuan dia yang lebih dahsyat dari itu. Ini remove, kita bikin programming yang lain. Saya akan nganalisa gambar sekarang, image analytic. Saya akan import image, oke. Ini saya ada domestic animal, ada 20 animal tuh hewan. Domestik hewan peliharaan. Ada 20 hewan peliharaan. Saya pengen lihat hewannya apa aja. Nih. Hewannya adalah ini makhluknya. Ayam, bebek, kayak gini ada sapi, ada biri-biri, kuda, apa segala macam. Ini biasa aja. Ini bagaimana sebuah machine learning belajar, deep learning belajarnya seperti apa. Saya akan ngasih lihat. Nah, sekarang kita pengen lihat datanya seperti apa yang ada. Seru kalau udah ngeliat datanya. Datanya kita lihat di sini, data table. Programmingnya kayak gini doang loh, hati-hati ya. Ini bego banget loh programmingnya asli. Saya cuma sambungin, sekarang kita pengen lihat datanya seperti apa. Data yang ada cuma seperti ini. Nama image-nya rooster, hen, kid, duckling, goat, apa segala macam. Ini size itu besarnya file. Jadi dalam byte 41 kilobyte, 41,7 kilobyte, 36,2 kilobyte. Ini width sama height, ini pixel. Pixelnya berapa? Tidak ada informasi ini keluarganya siapa. Horse satu keluarga sama apa gitu. Goose satu keluarga sama duck apa-apa segala macam. Gak ada. Informasi itu kagak ada. Jadi yang ada cuma nama, besarnya byte, pixel. Kagak ada informasi yang lain. Kan kita perlu nyari informasi. Ini kakinya ada berapa? 4. Ini gendut. Ini kurus. Ini bisa lari. Yang ini lucu. Yang ini apa gitu. Kita harus cari informasi itu supaya kita bisa ngelihat keluarganya siapa. Teknik ini bisa kita pakai buat klasifikasi misalnya virus COVID. Teknik ini bisa kita pakai buat misalnya kita klasifikasi kalau dari data CCTV yang ada di Alfamart, kita bisa ngelihat ini anak-anak yang pekerja siapa aja, mukanya yang mana, bisa klasifikasi orang segala macam, bisa kelihatan sih jam berapa ada berapa orang di toko yang mana. Kalau ada CCTV dan Alfamart kayaknya ada CCTV-nya juga ya. Bisa kelihatan itu semua, terus kita bisa melakukan klasifikasi. Nah ini, tapi datanya kan kayak gini doang. Nah sekarang gimana caranya kita melakukan klasifikasi? Dari sini kita masukin ke neural network. Wih, serem banget neural network. Kita masukin image embedding. Wah, serem. Ini adalah Google Inception Tree. Oke, kita lihat Google Inception Tree itu apa? Google Inception. Oh, ini dia. Tree. Neural network Bapak Ibu. Ngeri. Berapa lapis neural networknya, serem. Dan kalimat yang penting mudah-mudahan bisa kelihatan. Iyalah. Oke. Coba. Nah, ini rada gede. Dia akan melakukan inputnya bisa 299 kayak 299 3 warna RGB masuk. Outputnya adalah 8 kali 8 2048 fitur. Jadi akan
melakukan klasifikasi 2048 fitur diambil dari image yang dimasukkan. Fitur adalah misalnya kakinya 4. Kalau dalam bahasa manusia ya, fiturnya kakinya 4, ada sayapnya, ada bulunya, ada tanduknya, ada apa, itu fitur namanya. Dia bisa membuat 2048 klasifikasi. Tapi ini fitur ini si machine learning ini yang melakukan. Jadi fiturnya bukan bahasa ono sih. Nanti keluar. Nanti loss-nya dikomputasi pakai softmax apa sih. Ini neural network banget sih, gitu ya. Jadi kita akan melakukan neural network di sini. Wah, serem nih. Masukin ke Google. Cuman gini doang cara masukin ke Google. Toeng. Masuk dia ke Google, dikirim, dibalikin sama Google. Sekarang kita lihat datanya jadi seperti apa dibalikin sama Google. Nih. Kita lempar ke data table-nya ini. Nih, keluar. Ini yang tadi nama, size. Oke. Sampai sini sama kan ya? Sama kan? Sama. Kita lihat bedanya sekarang. Wih, mulai keluar di sana. Ini semua fiturnya keluar. Ini fitur hasil perhitungan si Google Inception V3 tadi ya. Keluar semua hasilnya. Ada 247 fitur hasil dia hitung. Dari sini, kan yang kita lakukan sekarang tinggal ngitung. Coba kita kelompokkan yang kakinya 4. Coba kita kelompokkan yang kayak. Jadi kita ngitung jarak antar fitur. Kan kali ini fiturnya berbentuk angka ya. Kita ngitung jarak antar fitur. Cara ngitung jarak antar fitur di sini sudah ada di sini. Ada yang namanya unsupervised learning. Ini teman-teman data analitik udah mulai tahu. Unsupervised learning. Kita hitung jarak, distance. Cuman gini doang. Hitung jarak, beres. Jarak sudah dihitung. Cuman gitu doang. Aduh, pokoknya kasihan banget deh kalau udah ngelihat. Ya ilaha illallah. Kerja kayak gini dibayar mahal gitu. Kurang ajar sih Ono. Ini jarak. Nah, sekarang kita melakukan klasifikasi. Sambungin nih klasifikasi. Jegrek. Cuman supaya seru, saya kasih lihat gambarnya, saya kasih lihat lagi ya. Di sini. Image viewer. Supaya bisa nyambung antara klasifikasi sama gambar ntar. Oke, sekarang saya klasifikasi. Ini dia berhasil melakukan klasifikasi nih. Wait, sorry. Oke, ini misalnya ini ya. Ini satu keluarga nih dia bilang. Kau sama ox satu keluarga. Oke, cuman kan nggak kelihatan. Bener nggak satu keluarga? Saya lihat gambarnya, saya kasih lihat aja. Nih, sorry, mana tadi? Klasifikasinya ini dia. Oke, jadi di sini. Jadi cow sama ox, oke, mirip. Ini ada calf, ada cow ox. Bedanya apa calf sama cow ox? Nah, bedanya, jadi sama-sama gendut, kakinya 4, cuman yang ini ada tanduk nih. 2 ada tanduk, ini nggak ada tanduknya. Langsung dia tahu loh. Coba kita lihat kid sama goat, mirip kan? Coba kita lihat foal sama horse, mirip. Kita lihat lagi rooster sama hen, mirip. Duck sama goose, mirip. Coba kita lihat yang ini satu keluarga, kenapa satu keluarga? Mirip. Tahu dia langsung. Semuanya bisa tahu loh dia. Jadi programmingnya, coba kita lihat lagi keluarga-keluarga yang lain ya. Keluarga yang lain. Coba ini satu keluarga kagak nih. Satu keluarga kelihatan. Kok ini lem satu? Ini ngaco nih. Ini bego nih masuk nih. Satu, salah nih. Salah nih satu. Agak bego dia kadang-kadang. Ini kelihatan agak mirip. Ini kelihatan makhluk yang kayak gini semua. Kakinya 4. Ini kelihatan makhluk yang bersayap. Bisa kelihatan, jadi kelihatan kelompok-kelompoknya bisa kelihatan semua. Bisa kelihatan kayak gini. Jadi ini proses namanya unsupervised learning. Dan ini bagian dari machine learning sih, kira-kira kayak gitu. Itu, beres ya. Oke. Ini gue udah jam 3 nih. Saya kacau nggak nih urusannya? Sampai sini dulu ada, saya punya waktu lagi atau tanya jawab? Atau teman-teman Telkomsel mau gimana? Ada Pak. Oh, langsung tanya jawab aja. Ini soalnya ada request dari tim. Minta dijelaskan juga Pak yang cyber security. Banyak request. Cyber security. Cyber security-nya mau saya kasih lihat cara belajarnya aja ya. Cara belajar. Saya masih ini enggak? Sampai jam 3.20 Pak. Sorry nih, Telkomselnya nggak ngomong apa gimana sih? Ada Pak nanti Pak. Oh ada. Walah. Tergantung audiens saja Pak Ono. Gue yang stres. Terlalu keren Pak Ononya ini. Kemarin gue meeting kan, Pak Ono 45 menit, gue 15 menit. Oke, gue sekarang nggak masalah juga sih. Karena materinya keren jadinya.
Tapi Oke. kami akan presentasi juga Pak Ono, nanti kita manfaatkan aja 2 jam nanti dari panitia. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke cybersecurity, ke teknik belajarnya ya, teknik belajar cybersecurity. Oke, ini sama, ini saya matiin dulu ya, yang ini saya shutdown dulu lah. Sudo su, saya shutdown dulu. Shutdown minus no. Oke, ini mesin ini soalnya kalau nggak nge-hang nih komputer gue, banyak banget mesin gue jalanin. Nah, untuk belajar cybersecurity yang paling blow on di dunia adalah ini teknik belajar dulu ya, teknik belajar. Saya butuh server dan saya butuh yang nyerang, attacker. Saya pasang semua di mesin VirtualBox ini. Server-servernya bisa dilihat di sini. Nah, ini ada server korban. Oke, saya akan jalanin server korban. Coba sebelum jalanin saya cek dulu. Harus soalnya kadang-kadang saya nempelnya ke MikroTik GNS3. Networknya oke, udah. Ini penting, yang penting ini sih saya harus nempel ke LAN fisik, cable connected. Itu aja yang penting. USB-nya oke. Oke, saya akan jalanin server korban. Normal start. Jadi server akan dijalankan di komputer ini. Ini teknik buat belajar ya. Dari teknik belajar ini kita bisa ngelihat bagaimana teknik serangan segala macam. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat bagaimana kita akan melakukan serangan. Serangannya kemungkinan teman-teman di Alpha atau Telkomsel segala macam, kemungkinan Anda adalah orang-orang ahli surga. Jadi nggak pernah lihat betapa software-software yang bejat-bejat buat nyerang tuh mungkin nggak lihat ya. Jadi saya kasih lihat bagaimana ahli neraka bekerja. Oke, di sini ada Kali Linux 20.20.04 ini kosong, saya start. Ini adalah aplikasi yang biasa dipakai buat masuk neraka. Saya kasih lihat aja. Dan ini free sih, ada di internet, jangan khawatir. Bisa Anda ambil. Ini namanya Kali Linux. Ada lagi Parrot OS, ada lagi Black Ark, segala macam. Banyak lah aplikasi, bukan aplikasi ya, sistem operasi seperti itu bisa kita install dan kita bisa jalankan. Yang ini adalah Kali Linux. Ada yang versi yang buat handphone. Jadi kita bisa jalanin Kali Linux di handphone. Parah banget. Handphonenya buat attack, buat nyerang. Oke. Biar kebayang. Jadi kalau kita mau bertahan harus ngerti bagaimana seseorang itu melakukan serangan sih. Kalau kita nggak pernah tahu bagaimana dia melakukan serangan, kita nggak akan bisa bertahan juga. Ini 2 sudah kita jalankan, ada yang nyerang, ada server yang akan diserang. Yang akan coba saya serang adalah, supaya gampang, saya akan melakukan serangan command injection. Itu paling gampang banget command injection. Atau satu lagi adalah saya melakukan, kalau penyadapan sih kayaknya gampang sih ya. Saya kasih lihat aja penyadapan, saya bisa kasih lihat. Cuman kalau kita udah pakai SD-WAN agak susah gitu. Disadapnya susah. Jadi sebetulnya saya bisa demoin di sini, cuman pada kenyataannya di lapangan Anda nggak akan bisa melakukan itu di SD-WAN sih. Jadi nggak bisa disadap sih sebenarnya SD-WAN-nya, karena di encrypt. Dan dia kayak VPN gitu. VPN-nya udah built-in di dalamnya, jadi nggak bisa disadap sih sebenarnya. Cuman karena saya pakai di komputer sendiri, semuanya lokal, dan saya akan melakukan komunikasi yang tanpa enkripsi, saya bisa melakukan penyadapan. Oke. Ini harusnya sudah operasional. Ini adalah servernya operasional. Username-nya Ono. Passwordnya saya masukin ke dalam. Saya butuhnya IP address-nya berapa, itu aja sih. Saya butuh IP address berapa. Nanti dari Kali Linux kita akan melakukan penyadapan ke IP ini. Clear layar. Dan ini kemarin di nasabah BCA ketipu cuman gara-gara ditipu pakai email doang sih. Terus saya demoin ke mereka dengan cara menyadap. Nih, caranya kita nipu lu gimana gitu. Jadi mereka jadi ini saya kasih cerita dikit aja ya. Jadi nasabah waktu itu BCA ngundang saya, "No, bisa nggak nerangin ke nasabah kita di Jakarta sama di Surabaya." Yang ketipu banyak banget. Ketipunya cuman transaksinya B2B, business to business ke luar negeri. Kemudian pakai email, jadi semuanya bisa dibaca. Dan kemudian si penyerang berpura-pura jadi perusahaan yang B2B tadi, terus bilang, orderan Anda sekian kontainer sudah kita kirim, tolong kirim duitnya ditransfer ke akun ini. Dikirimnya ke finance. Finance-nya langsung percaya. Dikirimlah tuh duit. Aduh, 200 juta, 300 juta, hilang langsung duitnya.
Kayak gitu cara nyerangnya. Parah banget. Jadi kalau Anda udah masuk dunia hitam gitu, udah tahu teknik serangannya blow on semua dan parah. Oke. Saya akan ngecek aja IP address-nya berapa. IP address-nya server saya adalah 192.168.0.151. Oke. Sekarang saya lihat di Kali Linux-nya. Ini Kali Linux-nya saya akan masuk. Ini bentuknya kayak gini Kali Linux. Ini Kali Linux yang versi yang paling baru 20.20.4 supaya bisa kelihatan bentuknya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Ini saya kasih lihat dulu aplikasi yang saya pakai ini. Kalau ini ya Ubuntu ya, sistem operasi Ubuntu. Ini kan ada Chrome, Office, text editor, ada Microsoft Teams, LibreOffice, ada OBS Studio buat streaming ke YouTube segala macam. Ini aplikasi-aplikasi baik semua. Cuman kalau udah kita masuk ke Kali Linux, yang salah, yang ini. Ini supaya agak enak. Ini nggak tahu kenapa agak layarnya selalu kecil mulu, bingung gue. Oke, saya gedein layarnya biar rada enak lihatnya. Oke, cepat. Nah, oke, resolusi saya naikin. Kok nggak mau? Nggak mau? Di sini ya? Kok nggak mau? Wala. Ngambek, Pak. Iya, ngambek. Kok nggak mau? Oh, dia mau. Butuh waktu, aduh. Suka stres sih kalau udah demo kayak gini, bentuknya stres. Tapi saya emang selalu bentuknya demo sih. Coba saya bikin segini, mau nggak? Keep change. Oke, mudah-mudahan lebih gedean, lebih bagus. Nah, sekarang saya kasih lihat aplikasinya. Tadi di Ubuntu, Windows segala macam itu aplikasi ahli surga. Sekarang kalau di Kali Linux aplikasinya kayak gini nih. Oke. Ini ada information. Ini perhatian ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini adalah tahapan serangan. Jadi tahap pertama waktu kita melakukan attack adalah information gathering. Kita mengumpulkan informasi tentang sasaran yang kita serang. Udah gitu kita melakukan vulnerability analysis. Kelemahannya aplikasi yang diinstal apa aja. Kemudian kita melakukan web application analysis. Ini juga sama melihat kelemahan tapi spesifik buat web. Kita database assessment, kita spesifik buat database, terus serang. Ini udah mulai serangan di sini. Password attack, wireless attack. Terus reverse engineering. Terus kalau berhasil masuk kita exploit. Oke. Kalau yang paling sederhana adalah sniffing sama spoofing. Kita paling sederhana itu. Saya akan kasih lihat yang sederhana aja. Terus kalau post exploitation kita pasang backdoor di server yang kita serang. Cuman ini semua kondisinya akan susah dilakukan dengan SD-WAN-nya Telkomsel karena mereka udah bikin VPN sendiri sih di jaringan teman-teman itu. Jadi udah dienkripsi semua. Kecuali attackernya di dalam jaringan itu. Jadi attackernya masuk lewat Wi-Fi-nya punya Alpha misalnya. Kalau misalnya ada salah satu toko yang pasang Wi-Fi, ada orang masuk ke Wi-Fi itu ya masuk ke dalam dia. Jadi hati-hati aja kalau masang Wi-Fi itu aja sih. Karena kalau ada masang Wi-Fi kita bisa masuk ke dalam jadinya. Kalau Wi-Fi-nya nggak ada ya aman-aman aja sih sebenarnya. Jadi jangan sampai ngebuka jalan buat orang buat masuk. Kalau sampai kebuka jalannya orang bisa masuk ke situ kacau. Gitu ya. Sekarang saya akan melakukan serangan yang sederhana banget. Sniffing aja dulu pakai Wireshark. Kalau ini terlalu gampang ya. Ya udahlah. Saya optimasi antara waktu sama tingkat kualitas materi yang saya kasih. Ini gampang banget sih sebenarnya. Udah cepet-cepet aja dah. Ini Wireshark bisa Anda download di Windows segala macam, ada di internet bisa di-download. Oke. Untuk pemula tinggal capture, start, itu dia akan menyadap semua paket yang lewat dan kemudian yang kita lakukan cuma analyze, follow. Di sini follow apa gitu ya. Sekarang saya akan melakukan ini udah ini belum tadi. Oh, belum. Sorry. Harus di ini dulu. Capture, start. Oke, dia mulai nangkep paket-paket yang lewat, ditangkepin semua paket yang lewatnya. Bentuknya paket seperti ini. Oke. Sekarang saya akan login ke server Telnet, pakai Telnet. Kebetulan servernya saya install Telnet supaya saya bisa masuk tanpa pakai enkripsi. Karena kita tidak pakai enkripsi, kita bisa sadap 192.168.0.151 loginnya ono, passwordnya nggak bisa baca semua kan? Biasanya kalau saya di kelas kayak gitu, nggak bisa baca kan? Saya enter nih, masuk nih, ono masuk nih ya.
nggak bisa baca. Saya bisa jadi super user, sudo saya masukin lagi password nih. Nggak bisa baca semua kan? Saya bisa masuk var spool mail, saya bisa baca email nih. Oke, ini emailnya sih bisa baca nih kalau saya di situ. Artinya apa? Kalau kita pakai emailnya Gmail, adminnya Gmail bisa baca nih emailnya. Ini misalnya ada email dari supplier@enterprise.co.cn. Isinya adalah, Dear sir, your order has been shipped in 3 containers. Attached is the shipping docs. Please transfer sekian dolar to our account. Sekian. Cheers supplier. Dan ini yang kejadian beneran di BCA. Akhirnya BCA-nya stres karena nasabahnya transfer tuh duit padahal ini penipu yang ngasih tahu. Jangan khawatir, teknik serangannya seperti ini. Jadi Anda bikin pertahanan seperti apa, serangannya sebelum ini sih. Gitu ya. Dan kalau saya jadi adminnya Gmail, saya bisa kayak gini sebenarnya, RM Ono, udah remove tuh si emailnya Ono, hilang semua. Oke, tapi ini ini saya stop dulu, capture-nya saya stop. Oke. Nah, di sini banyak banget nih yang ketangkap, ada telnet ketangkap. Tangkap aja satu, jegrek. Oke. Kita nggak bisa lihat isinya sih, isinya cuma kayak gini. Root, server, var, spool, mail, apa segala macam. Nggak kelihatan isinya apaan. Nah, kita bisa lakukan analisa. Anda nggak tahu kan password saya apa ya? Nah, kita bisa analisa gini, analyze, follow, TCP, keluar passwordnya men. Keluar passwordnya lagi. Mateng nggak lo? Gitu ya, beres. Jadi teknik buat serangan seperti ini. Tapi ini bisa terjadi karena kita tidak dienkripsi. Dan saya melakukan komunikasi pakai telnet. Jadi gampang banget. Sekarang saya akan masuk ke serangan yang lebih susah. Quit. Oke. Saya akan masuk ke di server yang saya pasang itu sudah saya install aplikasi buat latihan serangan karena ini bagian dari proses belajar hacking segala macam. Saya masuk dulu ke 192.168.0.151 DVWA 1.9. Oh iya, ini 151 IP address-nya dynamic ya, jadi saya berubah-ubah nih IP servernya. Tergantung saya dijadikan mana, servernya dapat IP berapa. Username-nya admin, password-nya password. Oke. Don't save. Dan ini buat latihan serangan. Kalau mau belajar latihan serangan, bisa nginstall DVWA. Bisa di-download ini. Kalau mau kok kirim harddisk ke saya, nanti saya kirim nih file-file buat latihan perang ini kayak ginian. Jadi latihannya kita pakai server buat latihan. Biasanya saya bilang ke mahasiswa saya, jangan pernah nyerang server beneran. Misalnya presiden ri.go.id, jangan diserang itu. Ntar kita kena 600 juta denda dan penjara 6 tahun gitu. Kalau ketahuan. Udah, buat latihan serangannya ada beberapa macam. Di sini ada brute force, command injection, CRRF, ada CAPTCHA, SQL injection, cross-site scripting segala macam. Jadi buat latihannya. Dan di sini ada DVWA security, kita bisa ngatur sih mau seberapa latihannya mau seberapa sulit. Kalau kayak main game lah, ini ada yang low, ada yang medium, ada high segala macam, kita bisa rubah-rubah. Oke. Low itu bisa saya pakai yang low aja, saya akan ngasih dia teknik serangan command injection. Bagaimana kita menginjek command ke dalam server. Kalau ada server ada seperti ini, oke. Misalnya kita punya server terus kita bisa masukin sesuatu ke dalam. Ini kebetulan yang kita masukin IP address dan kita melakukan ping. Misalnya 192.168.0.222. Ini adalah router saya di rumah, masuknya ke Oxygen ini. Saya submit. Oke. Nah, ini keluar. Reportnya seperti ini. Oke. Apa yang dilakukan sebenarnya sama program ini adalah cuman segini. Oke. Ping 192.168.0.222. Jadi cuma gitu doang sama persis sih. Cuman ini harus dikasih -n 5 gitu. 5 bukan n ya. Apa ya? Lupa saya. Minusnya apa ya? Bukan n ternyata. Minus C. Count 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ini persis sama ini kan. Ini sama persis. Artinya tukang coding webnya bikin program supaya dari luar bisa menjalankan perintah di server. Dan perintahnya pakai super user nih masuknya.
Nah, kalau kita sebagai penyerang, kita akan berusaha nyari username password supaya kita bisa ngejebol tuh server. Nah, salah satu informasi username password adanya di sini nih, etc more passwd. More passwd. Saya gedein lah biar Anda hidupnya rada enak. Nih. Oke, saya ulang lagi, clear layar. More passwd, ini yang paling kiri, ini adalah username semua nih. Cuman sebagian dipakai sama sistem ya, sama software. Kalau root, jelas username root ada. Nah, yang username orang, yang ini nih orang ada satu nih, orang. Ada guest, ada tamu, ini orang semua nih. Perhatiin nomornya 1000. Jadi 1000 ke atas kalau kita pakai servernya Linux, 1000 ke atas itu manusia. 1001, 1002 itu manusia semua nih. Jadi kita, kalau kita bisa dapetin file ini, oke, password ini kita dapat, paling nggak setengah serangan udah sukses. Jadi kita dapetin username. Tinggal setengah lagi bagaimana kita dapetin password. Oke, tapi setengahnya udah sukses nih. Nanti passwordnya kita bisa dapat pakai SQL injection. Oke, nah sekarang saya akan ngasih lihat bagaimana kita dari luar dapetin file ini, gitu ya. Jadi caranya, karena programmer Linux biasanya gini caranya. Kan tadi -c apa, dan ini cat etc passwd. Nih, kalau kita saya clear layar dulu ya, biar kelihatan bedanya apa. Kalau saya ketik cat etc passwd, isi etc passwd akan dikeluarin nih. Enter, keluar nih. Nah, gimana caranya? Kita ngirim cat tadi dari luar. Dari sini kita kirim cat. Nggak bisa kalau kita kirim gini, etc passwd nggak bisa dia. Passwd kosong, nggak jalan gitu. Jadi nggak bisa kita kirim cat gini, nggak bisa, nggak mau jalan nih dia. Enter, nggak jalan. Oke. Nah, kebetulan orang server Linux biasanya orangnya males-males. Jadi kita suka gini nih, -c 192.168 kosong 200, terus kita titik koma ya kalau nggak salah, lupa, cut etc passwd. Kalau nggak titik koma, pipe. Bukan, ini harus pelan-pelan dulu, berarti bukan titik koma nih. Hilang. Oke. Pipe etc more etc passwd. Salah. Perintahnya ya udah kayak gini juga nggak apa-apa sih. Artinya dia akan jalanin yang ini dulu, baru yang ini dijalanin. Oke. Kalau pipe seperti itu. Kalau satu lagi apa ya? Saya lagi lupa nih perintah depannya apa. Tapi udahlah, yang ini nggak apa. Jadi yang normal kan kayak gini, yang dia masukin kata ini. Sekarang saya mau inject perintah, caranya gini aja. Ini saya ambil aja, langsung copy, saya masukin sini. Nih langsung keluar dia. Nih ping dulu, terus langsung dia kirim filenya. Dapat. Dari luar kita inject perintah, gitu. Kira-kira ini salah satu teknik serangan. Teknik serangannya banyak banget, ada di e-learning saya, silahkan belajar. Cuman waktunya habis nih kayaknya. Habis, Pak. Ono sambil stres nih. Bukan Pak Ono yang stres, yang dengerin stres, Pak. Masa sih? Ilah. Pak Ono Buat kok. pastiin stres atau enggak, kita tanya aja ya Pak Ono ya. Iya, tanyain aja. Ada yang mau bertanya di rekan-rekan, baik yang di head office atau yang di cabang. Pak Handoyo mungkin tadi mau menyampaikan sesuatu. Oke, jadi ya. Di sini ada Pak Handoyo Gunadi. Kedengeran? Berarti yang tadi mic-nya itu di hack gitu. Oke. Dari tadi tuh mau komen, cuman nggak kedengeran. Di sini udah ada Pak Handoyo Gunadi, Pak Ono, selaku GM IT Business Intelligence. Pak Handoyo mau bertanya. Oke. Sekarang sih enggak. Ya. Nggak jadi. Tadi mau menyampaikan apa Pak Handoyo? Atau mau nanya gitu? Belum ada.
Oh, belum Oke, ada. Pak, saya banyak Sibuk kok. pertanyaannya ini si Madas. Boleh nanya ke Pak Ono ya? Iya, Boleh. boleh Pak. Boleh. Pak Ono, saya melihat cara mengajarnya Pak Ono unik, di mana UAS sama UTS itu dilakukan berkali-kali boleh. Itu Iya. berarti yang sibuk kan Pak Ono memeriksa remedi, seolah-olah remedi terus-terusan gitu. Ya enggak, Pak. Kan semua yang meriksa komputer, Pak. Jadi Oh, otomatis multiple komputer yang choice kasih berarti nilai. anu, Pak, examnya. Iya, komputer yang ngasih nilai langsung otomatis. Oh, Jadi waktu saya bikin soal udah dibilangin harus jawab, misalnya multiple choice A B C D, jawabannya yang C ya. Saya bikin di dalam soal itu. Jadi saya nggak meriksa. oke. Oh, saya pikir IC, Pak. Kalau nulis kan Pak Ono-nya sibuk itu, karena Oh. remedinya berkali-kali itu. Iya. Nah, yang essay saya lagi mau percobaan yang essay. Jadi saya pakai machine learning, tapi ini kasusnya bukan ujian saya. Saya kan juri di Satu Indonesia Iya. Award dari Astra nih ya. Dan orang masukinnya dalam bentuk tulisan. Si ini Iya. bisa apa, ngerjain apa, bentuknya tulisan semua teks. Nah, kita sebagai juri harus kasih nilai. Tulisan ini dapat nilai berapa, tulisan ini dapat nilai berapa. Dan kita sudah melakukan ini selama 10 tahun. Artinya apa? Kita punya history kan, punya arsip. Kalau tulisannya kayak gini dapat nilai berapa, kita punya arsip. Nah, arsip itu saya pakai untuk melakukan prediksi, forecasting. Kalau ada tulisan seperti ini dapat nilai berapa? Gitu. Ini mau kita tes nih. Oh, Tahun ini kita tes nih. Pakai AI jadi. Jadi penjurian yang akan datang, jurinya udah nggak usah kerja. Yang kerja komputer. Wah. Jurinya tuh Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk. Mereka kagak nyadar orang bakal mem-PHK orang-orang ini. Parah.